Halo teman-teman, hari ini Tiang berada di pinggir jalan, tidak di tengah jalan. Nah itu ada orang sepeda, cuma Tiang tidak pakai sepeda, gangguin Tiang jalan kaki. Jadi situasinya agak sepi di sini. Tetap semangat. Ini pengiriman PPL, DHL. Ini tempat kalau ada beli paket ya. Ini kalau ada beli paket, ini apa namanya? Itu pengirim paketnya ke sini dia. Di sini dia taruh. Nanti kalau yang beli apa mungkin udah terkoneksi ya dengan HP-nya, mungkin sudah tahu seperti itu, dia datang ke sini. Nah itu nanti dipencet ya. Kadang lewat HP-nya pencet-pencet, ini kebuka ada salah satu di mana ditaruh barangnya ya, nanti terbuka sendiri dia, ting, diambil barangnya seperti itu ya. Jadi kalau di negara Ceko ini enggak, yang nganter paketannya itu enggak door to door ya, taruh di sini, bawa mobil belum gitu, nanti diambil sama yang pesan seperti itu. Kalau di Indonesia atau di Bali lah, karena yang dari Bali itu kan dianterin dari rumah ke rumah gitu. Dan pernah juga yang tonton di FB ya, itu ada yang bawa paket apa mungkin sengaja ya mempermainkan yang kurirnya itu ini dia alamatnya itu nyeleneh sekali. Apa ya namanya? Pokoknya yang jorok itulah jorok. Jorok. Gini ya. Apa ya? Banjar Deli Gede gitu. Gang Butuh Berung gitu. Bener, saya dia nggak bohong ya. Dia nggak bohong. Begitu. Dia berulang-ulang bener nggak kata-katanya. Berulang-ulang dia tonton, akhirnya dia ketawa sambil ngedebrus ya. Posan terus. Karena ya seneng juga gitu dengar kata-kata seperti itu ya. Terus aneh juga seperti itu. Ya, jadi kan lucu jadinya. Dengan lucu itu kan ketawa seperti itu. Ya seperti itu. Tapi kalau di sini ya, kalau di negara Ceko itu produknya itu ditaruh di sini. Enggak dibawain dari door ke door gitu. Dari pintu ke pintu enggak. Ya itu. Jadi tidak ada kebingungan karena udah terkoneksi ke aplikasi HP. Kalau itu udah cerita yang tadi itu. Masa apa ya? Banyak apa itu ya. Di mana lagi videonya mau cari-cari udah agak ketemu dia. Apa? Banjar Deli Gede, Gang Butuh Berung gitu. Jadi sama yang komennya itu lucu-lucu aja. Nah mungkin gitu aja. Nah, seperti itu kondisinya di negara kita. Terus semangat, salam rahayu. Ya ambil yang positif, jangan berpikir negatif, ambil yang positif. Ya saya harapkan teman-teman tidak ketawa karena video yang tidak lucu. Jadi kalau terpaksa ketawa boleh juga. Salam rahayu, semangat. Nah selanjutnya lanjut teman-teman. Tadi cerita yang tadi cuma selingan aja soalnya. Cuma selingan aja untuk menambah durasi. Nah jadi itu yang mungkin bercerita seperti ini teman-teman. Nah sekarang kan banyak demo seperti itu. Banyak demo mahasiswa di Jakarta, tapi di TV nasional tidak muncul seperti itu. Apa dibungkam apa seperti itu ya. Jadi
itu mungkin rasa ketidakpuasan masyarakat ya dengan sistem yang ada di negara kita seperti itu. Ya wajar lah. Jadi biaya apapun mahal, pajak pajak gede seperti itu. Terus udah berusaha maksimal ya, mungkin kuliah, begitu tamat susah nyari kerja. Ya itu karena korupsi teman-teman. Jadi tidak tidak baguslah jadinya sistemnya, semua korupsi seperti itu. Polisian dan seperti itu ya, semua oknum-oknum lah artinya gitu. Ya agak susah ya. Bayangkan aja kita kalau kita dapat bekerja pada umumnya ya, menurut pendapat yang kita bekerja yang pada umumnya mengandalkan gaji UMR rata-rata kalau yang pakai acuan di Bali lah 3 juta. Mungkin di daerah lain di Indonesia mungkin ada yang lebih besar dari itu. Bayangkan aja ada 3 juta. Kadang ya kalau di daerah yang di Singaraja, itu di Bali, itu UMR-nya nggak sampai 3 juta. Pokoknya nggak nyampe. Paling 2 juta berapa. Kan itu miris sekali ya. Jangan menurut gini tiang ya, pendapat tiang. Dapat 3 juta aja sebetulnya udah sedikit sebetulnya. Apalagi di bawah 3 juta sebetulnya. Karena hitungannya 1 bulan itu kan 30 hari. Jadi kenanya kalau kita dapat 3 juta 1 hari kenanya berarti 100.000. Kalau 30 hari kan 3 juta. Itu kayaknya untuk kebutuhan sendiri aja dah baru cukup. Kalau udah punya istri, punya anak kurang lah seperti itu. Seperti itu teman-teman. Ya jadi wajarlah rakyat tuh marah kan. Jadi hukum tidak bagus, nyari kerja susah. Dan setelah yang bandingkan dengan negara kita ya, jangan dapat pikir jangan membandingkan negara kita gitu ya. Ya bullshit lah seperti itu. Ya kita jangan mengingkari hati nurani ya teman-teman. Kan kita pingin hidup layak nih, kita pingin hidup layak, pingin beli sesuatu lah, beli makanan. Contohnya nih, kalau teman-teman yang terutama yang sudah menikah, sudah punya anak seperti itu. Kalau anak pingin minta sesuatu ya jangan ada yang tinggi-tinggi kan, pingin beli makanan atau beli es krim itu. Kayaknya untuk beli es krim kan masih wajar tuh kan anak kan. Bayangkan anak minta itu, tapi kita tidak punya uang seperti itu. Ya, kan rasanya ngena rasanya. Saya pernah ngalami seperti itu. Saya kerja waktu itu di proyek, dengan harian berapa ya, kalau nggak salah 100.000 per hari. Kan kalau di proyek biasanya gajinya kan hari Sabtu nih gajinya. Kan 1 minggu bekerja Senin sampai Sabtu, hari Minggu anggap kita libur gitu. Kita hari Sabtu gajian dan nah pas itu hari Sabtu anak titiang bilang, Aji nanti pulang beliin jajan wah ya kayak gitu nih. Oh iya, karena sekarang hari Sabtu, nah contohnya sekarang hari Sabtu supaya pekerjaan nih kan, berarti nanti sore siang dapat uang dah seperti nanti pulangnya yang beliin dah anak tiang jajan. Tak taunya apa teman-teman, bekerja, tak taunya karena mungkin sesuatu hal uang nggak dapat, nanti dikasih hari Senin, berarti kan nggak ada penghasilan nih, karena dia mengharapkan gaji dari itu kan, untuk inilah seperti itu, untuk kasih istri, untuk beliin jajan karena udah berjanji. Nah pulangnya tahu teman-teman, pulangnya itu ya yang agak gini sedikit ya, ada penyesalan ya, kenapa kok untuk belikan jajan anak aja tidak bisa seperti itu, untuk belikan anak aja. Jadi mungkin kebanyakan ya kalau orang tua yang gini, terutama laki-laki rasanya gimana seperti itu ya. Nah itu karena penghasilan kita memang kecil itu. Beda kalau kita bekerja yang rasakan sekarang kan kerja di negara Ceko ini. Itu penghasilan itu udah di atas rata-rata seperti. Penghasilan udah di atas rata-rata, mungkin berapa kali lipatnya seperti itu. Jadi perbandingannya itu gini teman-teman. Orang di sini di Ceko
itu pada umumnya dia kerjanya 5 hari, 1 minggu 7 hari kan, 7 hari. Jadi dia kerjanya 5 hari, Senin sampai Jumat. 1 minggu libur. Cuma kalau ada lemburan hari Sabtu bisa kerja, bisa enggak, hari Minggu pasti libur. Banyak seperti itu kalau yang Tiang rasakan bekerja di pabrik Tiang seperti itu. Nah itu kalau orang sini hari Sabtu jarang sekali orang kerja lah. Kalaupun ada kerja cuma bisa dihitung seperti itu. Jadi enggak semua, karena dia udah menikmati sekali dia teman-teman bekerja di dengan pekerjaan itu, dengan penghasilan dia udah. Jadi yang ngapain lagi susah-susah untuk bekerja, mendingan saya santai di rumah gitu. Dan juga dengan bekerja 5 hari kerja setiap minggu terus 1 bulan, begitu dapat penghasilan sudah lebih lah dari pengeluarannya dia seperti itu. Jadi dia menikmati, dia hidup mau jalan-jalan atau mau pakai sepeda gayung seperti itu, ingin jalan-jalan sama istrinya pakai sepeda jalan. Jadi refreshing jadinya seperti itu ya. Nah beda kalau kita di Indonesia ya, 1 bulan dapat 3 juta. Terus kalau kita kerja tidak 1 hari hilang 100.000. Jadi kita terus bekerja nih, terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah seperti itu. Tidak bahkan menikmati hidup jadinya seperti itu. Itu perbedaannya kita bekerja di Indonesia dengan di luar ya, terutama yang dia rasakan di Ceko seperti itu. Nah jadi kalau di Ceko orang bekerja dengan 5 hari kerja, orang Ceko ini ya. Orang bekerja dengan 5 hari kerja 1 bulan. Jadi 2 hari dia tidak kerjakan dalam 1 minggu. Dia untuk kebutuhan sehari-hari dah cukup. Terus ada lebih seperti itu. Kesehatan juga dijamin oleh pemerintah karena dari gaji itu udah dipotong asuransi, dipotong pajak seperti itu. Kesehatan udah dijamin. Jadi dia bahkan nanti kalau mereka tua, dari selama dia rajin bekerja kan dipotong-potong, nanti dia digaji dari yang tahu infonya seperti itu. Jadi dia tidak memikirkan pensiun seperti itu ya. Karena walaupun dia bekerja swasta, dia sudah tercover dari itu seperti itu. Jadi dia bisa menentukan saya umur berapa mau pensiun itu. Umur 60 seperti itu. Beda kalau kita di Indonesia kayaknya hanya aparatur negara aja yang dapat pensiun seperti itu kan. Itu udah miris sekali ya. Dan dia sudah merasakan gimana di Bali bekerja, dia sudah pernah buka usaha juga, udah pernah jadi bos lah. Bos bukan ini ya, singkatan dari bekas orang sinting. Dah betul-betul dia punya usaha percetakan dan punya tenaga ya 5 lah. Ya lumayan seperti itu. Yang sudah pernah terpuruk seperti itu, dan sudah bisa merasakan bahwa dia pernah jadi mulung lah benar. Ya mulung aja ada persaingan teman-teman. Jadi persaingan sama pemulung karena dia pernah nyoba. Kayaknya pemulung tidak perlu modal, cuma perlu kampil aja sama sangket kan. Ada kardus sambil itu kan. Kayaknya peluangnya bagus seperti itu. Ternyata setiap yang jalanin ada 2 minggu ya. Saya beli kampil baru, tidak mau yang bekas beli baru gitu. Itu juga ada saingan gitu teman-teman. Semua ada saingan. Jadi jangan takut bersaing, jangan takut berjuang, ya tetap semangat teman-teman. Karena hanya uang yang bisa merubah keadaan kita, ekonomi kita, istri kita, dan keluarga kita. Gitu. Gimana caranya tingkatkan penghasilan? Ya kalau kita masih mengharapkan kerja di Indonesia ya, kalau gaji UMR itu tidak bakal merubah keadaan teman-teman. Dan di sana di Indonesia cuma aparatur negara aja yang dapat pensiun, kalau kita swasta nggak dapat. Itu mendingan kabur aja. Kalau ada kesempatan gitu loh. Gitu perbedaannya teman-teman. Kalau kita cocoknya ya di Indonesia itu gajinya 10 juta cocoknya ya. Karena anggaplah contohnya kita dengan gaji 10 juta, istri nggak kerja, kita punya anak 2 gitu lah, ada 1 lah anaknya, istri 1 kan. Kita aja bekerja dengan kita gaji 10 juta, istri tidak usah ada kerja gitu lah, terus ngurus anak. Kalau seumpama nih terus pengeluaran pada 1 bulan 3 juta gitu lah. Nah 4 juta lah 1 bulan itu kan ada 6 juta gitu. Nah 6 juta itu kan masih bisa kita simpen itu lah, masih bisa kita simpen atau kita beliin emas batangan atau apa kan ya kan, suatu saat kita perlukan bisa kita dipakai itu uang itu seperti itu. Dan kan gaji kita kan rata-rata kan 3 juta. Nggak ada kalkulator. Tidak ada itu aja. Macam kurang itu. Ada kurang tuh.
miris miris bagaimana. Nah, itu perbedaannya di negara. Terus di negara Ceko ini yang dengar sih tidak ada sistem tombok-tombokan. Jadi dia berjalan sesuai dengan aturan seperti itu. Nah, makanya gini teman-teman. Nah, kalau di negara Ceko sih biaya hidup dibandingkan penghasilan ya masih wajar lah seperti itu. Dan yang sering belanja di minimarket ya, di dekat sini ada minimarket, cuma hari Minggu tutup ya. Itu yang lihat sebenarnya kena pajak juga, pajak pembelanjaan ternyata 12% teman. 12% kena pajak kita dari belanja itu. Ya menurutnya wajar karena apa? Penghasilan kita di sini cocok lah. Beda kalau di Indonesia yang dengar apa sudah diterapkan apa belum. Itu pajak belanja itu kan 12%, tapi penghasilan dikit itu kan. Kan tidak masuk akal itu. Seharusnya kan gajinya dinaikkan otomatis, orang tidak berlomba-lomba buka usaha, buka apa kayak itu. Persaingan sehat karena usaha sedikit, contohnya orang udah buka pulsa atau buka laundry. Di sini buka lagi laundry, kan persaingan nggak sehat. Kalau di sini sepanjang jalur ini ya ada minimarket satu, nggak ada lagi toko-toko, nggak ada. Paling kalau dari minimarket di sini ke nyari minimarket berikut berapa kilo itu kan agak jauh itu, jadi persaingan sehat ya jadi ya. Gitu. Nah seperti itu kurang lebih perbandingannya ya dengan sistem yang bagus dibandingkan dengan sistem di negara kita ya kurang bagus seperti itu. Ya mungkin rata-rata teman-teman yang bekerja di luar negeri bukan gimana ya, mungkin sependapat dengan pendapat yang mereka bekerja di luar tuh mungkin kalau ada perbandingan ya, kalau kita kalau dia aja dapat penghasilan 10 juta ya di Indonesia dengan bekerja ya biasa-biasa 10 juta, mungkin mendingan di Indonesia ya kan, nanti masih bisa kita kumpul dengan istri, dengan anak seperti itu kan ya. Jadi hidup pilihan jadinya kan, seperti itu hidup pilihan, jadi kita harus memilih kan, mendingan daripada kita serba kurang seperti itu, mendingan kita keluar aja kerja seperti itu kalau ada kesempatan lagi seperti itu. Ya itu menurut sharing Tiang kali ini ya mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti channel Tiang di Ngurah Nadi channel ya ada manfaatnya dari cerita Tiang yang kalau yang menurut teman-teman bagus ya. Gini saya pola pikir Tiang, pemikiran Tiang bisa diambil yang positifnya, yang negatif dibuang. Dan jangan lupa share, like dan subscribe. Boleh juga nanti komen-komen ya di kolom komentar di channel Tiang. Salam rayu dengan Tiang Pak Ngurah dari daerah Semina, negara Ceko.